Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama kembali di rumah Tuhan untuk meninggikan, untuk memuliakan Dia. Oleh sebab itu saya ajak kita semua persiapkan hati kita masing-masing. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan saya juga menyapa sidang jemaat Tuhan yang mengikuti melalui Zoom. Mari kita persiapkan hati kita bersama Bapak Ibu, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau muliakan Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita angkat pujian, mulia sembah Raja mulia. Naikkan pujian ini, katakan. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaan dari surga datang untuk senang umatnya. Katakan sekali lagi, mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. beri hormat, Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. biarlah mati, Dibangkitkan jadi raja. Bapak Ibu, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mulia, Engkau yang mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. oh mulia nama-Mu. Mulia, Haleluya. agung kerajaannya dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
Raja, sekali lagi dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Beri hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bagi dia segala pujian, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia segala pujian. Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Gua persilakan doa kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami tahu itu adalah karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. 1 minggu yang telah kami lewati ya Tuhan, bersama dengan Engkau kami yakin dan percaya. Kami penuh dengan kesukaan ya Tuhan. Kami mau berserah juga kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami mau senantiasa berbakti datang kepadamu ya Tuhan. Buka hati pikiran kami senantiasa tertuju hanya kepada Engkau ya Tuhan. Ajar kami duduk diam ya Tuhan. Ajar kami untuk bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya satu nama saja yang kami sembah, kami puji, kami muliakan ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan untuk kami menghadapi hari-hari kami seminggu ke depan Tuhan. Kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau, berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga hantarkan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum tiba. Biarlah mereka boleh bersama-sama dengan kami berkumpul di sini untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Engkau juga telah tibakan hamba-Mu di tempat ini. Engkau pakai dia Tuhan untuk boleh memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Biar Engkau yang beracara ya Tuhan. Layakan kami, sucikan hati dan kuduskan hati kami ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk boleh kasih salam ke samping kiri kanannya. Katakan selamat beribadah. Kita percaya kita semua hari ini dipenuhi oleh kesukaan dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan memenuhi tempat ini, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau lanjutkan puji-pujian kita.
Kita angkat pujian kesukaan dari Tuhan. Kita berkumpul bersama. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanmu, oh, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanmu. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan kekuatanmu. Kekuatanmu juga, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanmu. Kesukaan Tuhan kekuatanmu. Kesukaan Tuhan kekuatanmu. Haleluya. Kita aminkan pujian ini Bapak Ibu. Wahana kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Karena kita masih berada dalam momen Natal Bapak Ibu. Jadi mari kita sambut momen Natal ini dengan penuh sungguh-sungguh, dengan hati yang bersuka kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji hosana, semua tangan di atas. Hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, haleluya. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya.
kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Karena Dia yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Jemaat saja katakan puji Hosana. Amin. Haleluya. Namanya yang termulia. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini saya memberikan kesaksian bagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau maju ke depan untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam sepanjang tahun atau mungkin dalam sepanjang minggu ini. Silakan maju ke depan untuk bersaksi. Ada Bapak Ibu? Ya, sambil saya menunggu, mari kita sama-sama angkat pujian Allah itu baik. Katakan bersama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi kita ulang, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus tuh luar biasa. Sekali lagi kita ulang pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia yang menyediakan, apa yang kita perlukan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu,
setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Ada Bapak Ibu yang mau maju ke depan untuk bersaksi? Saya masih memberikan kesempatan kepada kita. Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada Bapak Ibu, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat firman Tuhan yang akan kita terima di pagi hari ini. Kita percaya bahwa Allah itu baik dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun kita sudah lalui, dan kita selalu melihat bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita bisa mengambil satu kata bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita renungkan pujian ini, bahwa Allah itu baik. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit berdiri. Berpayah segala yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang setia, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Ku bersyukur Bapa,
nyatakan syukurmu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bu Sandy akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang selalu mengerti apa yang terjadi di dalam hidup kami, apa yang kami alami, apa yang kami rasakan Tuhan, apa yang kami pikirkan Tuhan, Engkau yang selalu mengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menemani kami Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu. Tuhan, kami berdoa Bapa, kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya penyembahan kami, pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau dengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah Kau siapkan menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan berasal daripada hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Ruben. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, walaupun jemaat mungkin capek tadi malam, tetapi hari ini masih hadir. Semua oleh kemurahan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang pagi hari ini ada bersama dengan kita. Terima kasih Tante buat kesempatannya. Ada pengumuman dari Ibu Gembala. Jemaat PDAMS di Jakarta diundang oleh Ibu Gembala dan jemaat GPD Cianjur untuk menghadiri perayaan Natal tanggal 25 Desember di Yayasan Kabar Baik jam 3:30 sore. Kehadiran Bapak Ibu sangat diharapkan, kata Tante tidak bisa menyiapkan jalan tol. Belum bisa menyiapkan jalan tol antara Jakarta dan Cianjur. Jadi doakan supaya nanti bisa. Puji Tuhan, tema pada bulan ini, bulan Desember ini adalah tinggikan Yesus. Lukas pasal 1 ayat 32. Lukas pasal 1 ayat 32, saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat ini adalah satu pesan yang disampaikan oleh seorang malaikat namanya Gabriel kepada seorang perawan suci yang namanya Maria. Pesan ini adalah pesan yang luar biasa karena pesan ini mengisi keajaiban luar biasa. Seorang wanita, seorang perawan muda yang belum menikah akan melahirkan dan melahirkannya tidak seperti wanita umumnya yang menikah dulu baru melahirkan.
Maria seorang wanita yang belum menikah, tetapi Tuhan memakai Maria sebagai alat Tuhan untuk mengandung seseorang. Dan seseorang itu adalah seseorang yang luar biasa. Anak ini disebutkan oleh Alkitab, anak ini akan menjadi besar. Artinya Yesus Kristus tidak akan tumbuh secara usia saja. Usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun badannya akan bertumbuh. Tetapi Yesus Kristus akan bertumbuh secara fisik. Dan Yesus Kristus akan bertumbuh secara otoritas. Otoritas apa? Otoritas kuasa yang ada di dalam Yesus Kristus akan semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Alkitab Lukas 2 ayat 53 berkata, Yesus semakin besar dan dia semakin dikasihi oleh manusia dan oleh Allah. Bukan cuma dikasihi oleh Allah loh, tetapi dikasihi, disayang juga oleh manusia. Yesus itu, jangan sampai kita anak-anak Tuhan selalu berkata, hubungan saya dengan Tuhan bagus. Bagaimana dengan hubungan manusia? Yesus usianya bertambah, semakin besar, dia disayang oleh Tuhan dan disayang juga oleh manusia. Dengan Tuhan urusan surga. Tetapi bagaimana dengan urusan manusia? Apakah kita saling sayang? Apakah kita disayang oleh orang yang lain? Yesus semakin besar dan dia semakin disayang oleh Tuhan dan oleh manusia. Kemudian anak Allah yang maha tinggi. Malaikat bilang dia akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Yesus punya banyak gelar. Tetapi salah satu gelarnya adalah menjadi anak Allah yang maha tinggi. Ini satu-satunya loh. Tidak ada di kolong langit ini anak dilahirkan oleh manusia dan firman Allah berkata dia akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Satu-satunya cuman Yesus Kristus. Kalau di Indonesia, di Jakarta muncul seseorang yang menyatakan dia anak Allah, Allah yang maha tinggi. Jangan ikutin dia. Itu pasti sesat. Dia pasti penyesat. Abaikan dia. Yesus cuma satu-satunya loh. Anak Allah yang maha tinggi. Jangan tertipu dengan satu figur yang kelihatan bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa bernubuat. Bisa melakukan mujizat. Dan dia mulai menyombongkan dirinya. Ingat, satu-satunya anak Allah yang maha tinggi cuman Yesus Kristus. Yang kedua, yang ketiga dikaruniakan tahta Daud. Secara ilahi, Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi secara fisik, Yesus itu adalah keturunan Daud. Dan Allah sudah berjanji loh kepada Daud bahwa turunan Daud itu akan ada untuk selama-lamanya. Digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi raja untuk selama-lamanya. Bukan raja secara fisik yang pakai mahkota fisik. Punya rakyat secara fisik. Tetapi yang dimaksudkan Yesus menjadi raja rohani. Raja segala raja. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus meninggikan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Kita harus meninggikan Yesus karena dia hanya dia raja di atas segala raja. Cuma dia pembuat mujizat. Cuma dia Allah yang berkuasa dan harus disembah, harus ditinggikan oleh semua kita. Semua orang yang ada di dunia ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Meninggikan Yesus bukan berarti karena sekarang adalah bulan Natal, maka orang Kristen akan membuat palungan dari kayu. Selesai buat palungan, ditaruh jerami di situ. Selesai taruh jerami, beli boneka. Taruh dia, boneka dijadikan Yesus gitu. Kemudian jemaat AMS Jakarta pikul itu, naikkan ke mobil, keliling Jakarta. Bawa-bawa itu bayi boneka itu. Bukan begitu cara meninggikan Yesus. Nanti kalau orang lihat bilang ini perempuan stres ini. Mungkin waktu melahirkan dia keguguran. Atau anaknya mati diculik orang. Makanya dia bikin boneka seperti Yesus. Meninggikan Yesus bukan berarti berhubung bulan-bulan Paskah akan ada orang Kristen membuat salib. Ada orang yang menyerahkan diri. Pikul salib. Kelalang keliling kota. Bukan seperti itu. Di daerah Kristen termasuk di kampung saya. Kalau pagi-pagi jam 4 orang akan keliling kampung. Sambil apa? Pikul salib. Ada orang yang menyumbangkan dirinya untuk pikul salib. Bukan seperti itu.
Meninggikan Yesus bukan seperti itu. Meninggikan Yesus adalah bagaimana kita menaruh Yesus lebih dari segala-galanya. Amin, amin, amin. Bagaimana kita menempatkan Yesus lebih dari pangkat kita. Menempatkan Yesus lebih dari jabatan kita. Menempatkan Yesus lebih dari pekerjaan kita. Menempatkan Yesus lebih dari keluarga kita. Menempatkan Yesus lebih dari diri kita sendiri. Artinya kita membukankan diri Yesus di atas segala-galanya. Amin, amin, amin. Lebih dari pekerjaan, lebih dari jabatan. Ada banyak orang yang menuhankan jabatannya, menuhankan pekerjaannya, menuhankan profesinya, sehingga lupa masuk gereja. Lupa ada perayaan Natal tadi malam. Lupa pagi hari nilai kebaktian. Kenapa? Buka toko. Kenapa? Ada kain baru. Bukan seperti itu, menempatkan Yesus lebih dari karir kita, lebih dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terjebak loh. Dengan apa? Meninggikan orang lain. Dengan kata-kata dusta. Hati-hati dengan kata-kata memuji-muji kita. Meninggikan kita. Padahal bohong, dusta. Dia meninggikan kita. Memuji kita hanya untuk cari kesenangan. Karena ada udang di balik ketang. Ada udang di balik batu. Dia mempunyai maksud tertentu. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Hati-hati kita jangan terjebak dengan pujian. Ditinggikan oleh manusia. Hati-hati jangan kita terjebak dengan meninggikan diri kita sendiri. Sekarang saya mau bertanya, apakah Natal ini Yesus ditinggikan atau diri kita ditinggikan? Halo, jangan terjebak dengan meninggikan diri kita. Sampai harus ada orang yang berkata, nih Natal tidak bisa berjalan kalau bukan saya ketua panitianya. Mau tinggikan Yesus atau meninggikan diri sendiri nih? Ibadah tidak jalan loh kalau saya tidak bisa main musik. Kalau bukan saya yang main musik. Roh Kudus tidak bekerja di AMS Jakarta kalau bukan saya yang pimpin pujian. Sok kau. Sombong. Belagu. Itu bukan meninggikan Yesus loh. Semua yang melayani Tuhan, termasuk saya yang menghotbah, Yesus jadi pusat. Amin. Yesus ditinggikan, bukan diri sendiri yang ditinggikan. Berhenti meninggikan diri sendiri. Tuhan tidak suka. Yang ditinggikan adalah apa katanya? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Siap membukankan diri kita. Siap para panitia untuk tidak dianggap. Tapi saya percaya panitia ini adalah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Mereka tidak lagi berhitung tentang dirinya sendiri. Tapi mereka berhitung bagaimana Tuhan ditinggikan. Tuhan disembah. Tuhan diagungkan. Kok Teddy jangan marah sama saya ya. Apakah dengan saya berkata begini jemaat, para panitia akan tidak suka sama saya? Enggak kan? Karena apa? Mereka sudah orang yang membukankan diri. Bukan menampilkan diri lagi. Yesus yang ditampilkan. Haleluya, dalam Alkitab akan kita lihat ada dua model, ada dua cara orang menyembah Yesus. Cara meninggikan Yesus. Model pertama dalam Matius pasal 2. Matius pasal 2 diceritakan di sana ada Raja Herodes dan ada orang Majus. Model yang pertama, cara meninggikan, cara menyembah Yesus adalah model Herodes. Di situ di sana diceritakan bahwa ada orang Majus dari timur sedang mencari Yesus Kristus. Di Yerusalem kedengaranlah oleh Herodes ada orang yang sedang mencari Yesus. Dia cari tahu siapa itu. Oh, 3 orang Majus. Panggil itu orang Majus itu. Apa yang kamu maksudkan? Iya, kami sudah belajar di Alkitab. Akan lahir seseorang katanya. Dan lahirnya ada di Bethlehem sini. Cari tahu pendeta-pendeta. Benar enggak ini nubuatan? Benar kata pendeta-pendeta. Akan ada seorang raja yang lahir.
Waktu dia mendengar kata-kata itu, Alkitab berkata, dia terkejut. Herodes terkejut. Kata terkejut itu artinya dia gelisah. Dia gusar. Dia merasa terancam. Kenapa? Ada anak kecil baru lahir. Dia cemburu loh dengan anak kecil. Karena Alkitab mengatakan anak ini akan menjadi raja. Herodes adalah raja yang kejam. Dia seorang pembunuh. Dia seorang haus kekuasaan. Dia membunuh istrinya dan anaknya loh. Kenapa? Dia takut istri dan anaknya nanti jadi raja, ratu, menggantikan dia. Makanya dia bunuh istri dan anaknya. Kejam banget nih Herodes. Sekarang dia dengar ada raja yang baru lahir. Yesus Kristus. Rasa kemarahannya muncul. Dia marah besar. Dia tidak bisa tidur. Dan dia panggil mereka loh. Dan memberitahu. Akhirnya orang Majus bilang ada mau lahir seorang juru selamat Yesus. Kamu cari tahu ya, Herodes bilang. Kamu cari tahu di mana dia lahir. Kalau kamu sudah ketemu dia, tolong kasih tahu sama saya. Dan Alkitab bilang, aku akan menyembah dia. Lalu ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dia bilang, kasih tahu kalau sudah ketemu saya akan datang. Untuk apa? Untuk menyembah dia. Sekarang muncul pertanyaan, apakah benar kalau Herodes ketemu dengan Yesus Kristus dia akan menyembah dia? Herodes sedang menipu orang Majus loh. Dia sedang berbohong kepada orang Majus dengan kata-kata yang bagus. Kalau kamu ketemu dengan bayi itu, kasih tahu sama saya. Aku pun akan datang untuk menyembah kepada dia. Akan sujud kepada bayi Yesus Kristus. Akan menyembah Yesus. Akan meninggikan Yesus. Apa betul seperti itu? Ya. Bohong. Dia menipu para orang Majus. Dia bukan untuk menyembah Yesus kalau sudah ketemu. Tetapi apa? Dia mau membunuh Yesus. Ada kata-kata, aku pun ingin menyembah. Proskoneo. Ingin sujud di hadapan Yesus. Munafik. Omong kosong. Dia bukan menyembah Yesus kalau ketemu. Dia akan bunuh Yesus. Penyembahan model Herodes. Jangan sampai ada dalam gereja Tuhan. Memuji Tuhan. Meninggikan Tuhan. Angkat tangan waktu menyanyi. Sujud kepada Tuhan. Tapi bukan meninggikan Yesus. Tapi untuk membunuh. Sekarang orang membunuh bukan pakai pisau belati kayak lagu dunia itu. Pisau belati. Bukan dengan pedang. Bukan dengan racun sianida. Bukan dengan apa itu? Keris. Tetapi sekarang orang membunuh lewat apa? Lewat ibadah. Lewat penyembahan. Menyembah Yesus ke gereja. Tapi banyak orang yang dibunuh sama dia di gereja. Dibunuh apanya? Rohaninya. Saya bilang tadi bukan membunuh dengan pedang. Bukan membunuh dengan pisau. Tapi membunuh dengan karakter tingkah lakunya. Kenapa itu tidak ke gereja? Ya soalnya ada jemaat yang mukanya kayak anjing herder. Baru masuk di pintu gerbang, udah ada anjing herder nunggu nih. Tadi malam kan ada anak sekolah minggu ya. Cemberut, ada yang datang. Senyum, senyum katanya. Disuruh senyum itu anak tuh. Biar senyum. Jangan pakai muka awas ada anjing herder. Nggak akan ada orang ke gereja kita loh. Nggak akan. Pakai wajah welcome. Biasa kalau kemana-mana di depan ruangan kan ada keset ya. Welcome, selamat datang. Nah, membunuh dengan kata-kata. Membunuh dengan muka cemberut. Membuat orang mati rohaninya. Tidak mau ke gereja. Model penyembahan Herodes. Tidak boleh ada di PDAMS Jakarta. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita berdoa bersama supaya tahun 2025 akan bertambah-tambah yang ikut gereja AMS Jakarta. Kenapa? Wajahnya welcome. Nggak ada wajah awas anjing herder. Senyum itu gratis. Nggak ada yang melarang senyum.
Senyumlah sebelum senyum itu dilarang. Gratis soalnya. Saya berkata tadi ada apa itu? Ada model penyembahan. Model Herodes. Dan itu tidak boleh ada di dalam gereja. Membunuh itu tidak harus pakai alat. Tapi membunuh bisa dengan perbuatan, dengan senyum kita yang tidak ada. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau saya bertanya, apakah saudara pernah membunuh? Nggak ada kan? Apakah pernah membenci? Saya pernah membenci juga, walaupun saya hamba Tuhan. Jemaat pernah membenci? Jawab di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, kita itu mantan pembunuh loh. Jemaat yang hadir semua pembunuh. Mantan sebelum bertobat. Kenapa? Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Kristanto, sudah berapa orang yang kau bunuh, Kris? Udah banyak kan? Banyak orang yang dia bunuh. Orang yang saya bunuh juga banyak. Lewat apa? Karena saya tidak suka. Karena saya saya membenci dia. Dan Alkitab bilang, seorang pembunuh tidak bisa mendapat hidup yang kekal. Kita dulu mantan pembunuh. Sebelum jadi anak Tuhan. Om Robi pernah bersaksi, hidupnya yang dulu nakal, mantan pembunuh. Tapi setelah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Yang membawa jiwa bagi Tuhan. Jangan sampai kita ada di gereja, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi tidak ada orang yang bertobat. Pujian kita, penyembahan kita hanya untuk diri kita sendiri, tidak ada dampaknya bagi orang. Sehingga orang bisa bertobat cari Yesus Kristus. Jangan sampai Natal ini model penyembahan kita adalah model Herodes. Alkitab menuliskan bahwa orang Majus itu menemukan Yesus Kristus loh. Mereka menemukan Yesus. Tetapi Tuhan bilang dalam mimpi, jangan balik ke Herodes. Jangan kasih tahu sama Herodes. Orang Majus kalau pulang, ambil jalan lain. Jangan jalan yang tadi nanti ketemu Herodes. Dan kamu akan kasih tahu tempat Yesus lahir. Yesus akan dibunuh. Tuhan bilang, jangan ikut menuju ke jalan pembunuh. Jangan kembali ke jalan orang yang mau menyembah Yesus Kristus. Tapi dia sebenarnya mau membunuh Yesus Kristus. Jangan jadi pengikut orang seperti itu. Tinggalkan jalannya. Amin, amin, amin. Sekarang kan, saya bukan. Kan ada pendeta, ada hamba Tuhan. Yang khotbah kan pendeta dan hamba Tuhan. Kami kan dari Cianjur hamba Tuhan. Sekolah Alkitab kan diajar jadi hamba Tuhan. Bukan pendeta. Ada banyak pendeta yang khotbah loh. Ganteng-ganteng. Hebat-hebat. Luar biasa. Luar biasa. Banyak pengikutnya. Orang datang. Tapi ujungnya apa? Penyembahan terhadap satu pribadi. Jangan ikutin orang yang mengajak menyembah, mengidolakan seseorang. Menghormati hamba Tuhan ya. Mengasihi hamba Tuhan iya. Tapi jangan mengidolakan seseorang. Idola dari kata apa Inggris? Idol. Idol artinya apa? Patung. Menyembah patung. Kapan ya kita punya orang lagi seperti Om Yoyo? Nggak akan ada. The only one. Cuman satu-satunya. Kelalang keliling deh, saya suruh. Keliling Jakarta, mau ketemu nggak? Nggak bakalan ada. Yang membukankan diri. Banyak pendeta muda yang meninggikan diri dan banyak pengikutnya. Jangan ketemu dengan penyembah yang dibaliknya adalah pembunuh rohani. Menjadikan penyembahan sebagai alat sebenarnya untuk membunuh.
Jangan pulang, kata mimpi itu. Jangan kembali ke jalan yang tadi kamu lalui. Jangan ketemu dengan Herodes. Kalau ketemu dengan Herodes, dia akan bunuh Yesus. Kamu akan kasih tahu dia. Jangan ikuti orang yang kelihatan rohani, tapi sebenarnya pembunuh rohani. Model yang kedua, model orang Majus. Masih Matius 21. Orang-orang Majus ini adalah orang-orang pintar. Alkitab berkata mereka ahli astronomi, astrologi, ilmu perbintangan. Orang-orang yang bijaksana. Orang-orang kaya. Mereka tinggal di Persia, Babilonia, Irak sekarang gitu loh. Dan mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk kemana? Ke Palestina, Yerusalem. Ke Israel. Untuk apa? Bertemu dengan seseorang yang belum lahir sebenarnya. Baru mereka dengar, baru mereka baca dalam Alkitab. Ada seseorang yang akan lahir. Mereka melakukan perjalanan yang panjang dari Persia, Babilonia, sampai ke Bethlehem. Makan waktu kurang lebih 2 tahun mereka melakukan perjalanan panjang. Dalam perjalanan itu mereka harus menyiapkan fisik mereka. Supaya sehat, jangan mati di tengah jalan. Ke Israel, mati di Israel. Ada hamba Tuhan begitu. Jalan-jalan ke Israel, mati di Yerusalem. Apakah dibilang dia masuk surga? Pulang ke kampung, udah jadi mayat. Orang Majus menyiapkan fisiknya begitu kuat, begitu hebat. Karena perjalanan mereka panjang. Perjalanan yang penuh dengan resiko. Bisa lapar, bisa haus. Kalau malam mereka kedinginan. Kalau siang mereka kepanasan. Ada perampok yang bisa membunuh mereka. Ada binatang buas yang mereka bisa lalui dalam perjalanan panjang selama 2 tahun itu. Kondisi ini tidak diperhatikan oleh orang Majus ini. Mereka tetap ingin ketemu dengan Yesus Kristus. Dengan bayi Yesus Kristus. Perjalanan kita tidak usah seperti orang Majus. 2 tahun datang ke AMS ini. Enggak, cuma berapa jam. Mungkin 1 jam. Tapi ada yang gak datang. Emang jarak rumah dan gereja berapa hari? Biar sampai orang Majus 2 tahun loh. Mereka tetap berjalan. Mengesampingkan semua tantangan. 1, mereka ingin ketemu Yesus. Ingin meninggikan Yesus. Pada waktu mereka ketemu dengan Yesus katanya. Mereka datang dan mereka menyembah. Benar loh. Tadi Herodes mau menyembah. Tapi mau membunuh. Sekarang orang Majus datang. Mereka menyembah. Ini benar-benar penyembahan. Proskuneo membentuk penghormatan tertinggi yang menundukkan dirinya sampai ke tanah. Tapi bukan seperti saudara-saudara kita yang lain yang ininya hitam karena sengaja digosok-gosok di lantai. Biar kalau ininya sudah hitam ketahuan, ini rohani nih, ini orang jago doa nih. Jago doa ininya sudah hitam sengaja digosok-gosokkan di ubin. Proskuneo, orang Majus tadi sujud loh di hadapan Yesus. Bentuk penghormatan tertinggi. Membungkuk, meletakkan dahi sampai ke tanah. Menunjukkan 3 orang ini menaruh Yesus di atas segala-galanya. Ini yang disembah bayi. Bukan orang besar. Tetapi mereka melakukan penyembahan itu dari hati mereka yang paling murni. Sujud loh di hadapan Tuhan. Mereka tunduk mengakui otoritas Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Inilah yang dibutuhkan oleh Tuhan. Di akhir zaman ini. Di bulan Natal ini. Penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan dalam kesombongan. Waktu mereka sujud menyembah, bukan cuma itu, Alkitab berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah bayi itu. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka bukan cuma bawa diri loh. Sujud di hadapan bayi Yesus. Tetapi Alkitab berkata mereka membuka
kotak hartanya. Tadi diri mereka yang mereka bawa kepada Yesus dipersembahkan sujud. Sekarang mereka buka kotak harta mereka dan mengeluarkan harta kekayaan mereka. Nih, jadi orang Kristen bukan cuma menyembah secara fisik. Orang Majus ini menyembah Yesus, meninggikan Yesus dengan sikap hormat dan selanjutnya buka harta. Buka kotak harta. Jangan cuma ibadah. Jangan cuma menyembah. Buka harta. Oi, buka dompet. Buka kantong. Maaf, saya khotbah ini bukan karena saya mata duitan. Nggak dikasih kolektor pun saya tetap bisa pulang. Bukan karena saya mata duitan, bukan. Karena firman Tuhan kan tulis begitu. Orang Majus setelah mereka menyembah Tuhan, buka kotak harta. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah rumah roh Allah. Dan pergunakan hidupmu itu untuk mempermuliakan Tuhan. Permuliakan Tuhan dengan tubuhmu, sekarang apalagi? Alkitab berkata, permuliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan cuma modal begini, angkat tangan. Jangan cuma modal angkat tangan, tunduk. Modal harta juga 3 orang Majus ini loh. Buka harta. Dan yang mereka kasih enggak kira-kira. Satu yang mereka kasih, emas. Ntar saya buka catatan dulu ya. Yang mereka kasih itu adalah emas. Buka harta, yang pertama keluarin emas. Bukan imitasi. Emas waktu itu adalah logam mulia yang mahal harganya. Emas itu dipakai untuk membentuk alat-alat yang ada di tabernakel. Dipakai untuk apa? Untuk ibadah orang Israel. Semua barang-barang yang ada di tabernakel yang dipakai untuk ibadah terbuat dari emas. Ada yang semuanya emas murni seperti kaki Dian, semua itu emas. Ada yang disalut dengan emas. Isinya kayu tapi dibungkusnya dengan emas. Barang mulia. Emas dalam Alkitab lambang kemuliaan Tuhan. Otoritas Tuhan. Emas punya arti simbolik. Memang benar mereka buka harta, ada emas yang dipersembahkan. Tetapi lebih dari kemuliaan Tuhan harus kita hormati. Amin, amin. Kemuliaan Tuhan harus kita junjung tinggi. Emas dibuat untuk perlengkapan ibadah orang Israel. Untuk ibadah, menghormati Tuhan. Kita kan dulu suka nyanyikan, hanya ini Tuhan persembahanku, bohong. Kata hanya ini Tuhan, persembahan segenap hidupku. Pokoknya hidup kita, bohong. Lantas yang di dalam dompet tidak usah dipersembahkan. Lantas kekayaanmu gak usah dipersembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hartamu gak usah. Kata Om Yoyo, kalau kita dibaptis, masuk dalam air, semua termasuk dompet-dompet kita. Termasuk harta kita juga harus dibaptis. Maaf, saya bukan lagi mencari simpati dapat duit banyak di tempat ini. Maaf, bukan seperti itu. Tetapi Alkitab berkata, muliakanlah hartamu. Dan hasil pertama, untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh orang Majus. Menyembah dan membuka harta. Yang kedua, yang mereka persembahkan, kemenyan. Kemenyan ini dipakai dalam ibadah orang Israel. Sebagai dupa wangi-wangian. Waktu masuk ke dalam ruang Maha Suci, di dekat ruang suci, di antara ruang suci dan Maha Suci ada meja dupa. Yang dibuat dari kemenyan. Itu harus dibakar setiap hari. Wangi baunya. Wangi baunya. Sehingga ruang kudus itu baunya wangi. Begitupun dengan imam-imam, baunya wangi. Kenapa? Kena kemenyan yang dibakar. Wangi banget ruangan itu. Dan wangi-wangian itu dipersembahkan oleh orang Majus untuk Tuhan. Ini lambang doa, lambang penyembahan.
Saudara, saya percaya kalau urapan Allah ada di sini, semua tercium wangi. Imam besar, imam-imam waktu masuk ruang suci, kecium wangi. Karena pakaian mereka kena apa itu? Kena wangian, wangi-wangian dari kemenyan itu. Yang pimpin pujian, para pembela sidang, wakil gembala akan bau wangi. Kalau mempersembahkan kemenyan kepada Tuhan, akan langsung ketahuan. Belum di mimbar ya, yang pemimpin pujian belum di mimbar, ketua panitia belum di mimbar, tapi wanginya sudah kecium. Acara belum dimulai, ibadah belum dimulai, udah kerasa hadirat Tuhan. Kemenyannya sudah ada, doanya sudah dinaikkan. Jadi malam Ibu Imelda bilang, bukan Ibu Imelda, yang pimpin pujian Ibu Dr. Susi. Ada tim pemuji, ada tim penyembah yang sudah berdoa sehingga listrik tidak mati. Sehingga apa? Hujan badai stop. Ada tim doa, ada kemenyan yang dinaikkan oleh jemaat PDAMS Jakarta. Apa ada di dunia ini orang yang bisa menghentikan angin badai? Bisa menghentikan angin ribut. Cuman Yesus dan jemaat AMS Jakarta tadi malam. Kan kesaksiannya begitu. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Cerah dari pagi sampai malam. Siapa yang bisa melakukan itu? Cuman jemaat AMS Jakarta, panitia dan jemaat. Karena ada Yesus di situ. Ada pujian, ada penyembahan, ada kemenyan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kemenyan ini harus menyala terus tiap hari. Menyala di tahun 2025, 2026 harus lebih menyala lagi, lebih semangat lagi. Untuk apa ini sudah dirombak? Kan dibayar. Untuk apa ini dirombak? Kalau tidak ada pertambahan jiwa. Kalau tidak ada bau kemenyan di tempat ini. Tujuannya kan biar kemenyan bau kemana-mana. Wangi ada di mana-mana. Dulu waktu di Cianjur ya belum ada tol Cipularang. Kalau mau ke Jakarta harus naik bus dari Garut. Ampunan. Nggak ada AC. Naik dari Cianjur. Kita baru mandi. Rambut masih basah-basah. Wangi. Naik ke dalam ada yang bawa ayam. Ada yang bawa kambing. Dari Garut. Bau keringat, bau ketek, semua ada bau di situ. Naiklah kita dari Cianjur baru mandi. Waktu naik di bis, naik di atas bis itu jalan, orang-orang pada ngelihat. Wangi, segar. Tadi dari Garut bau ayam, sekarang ada orang, pendeta masuk, hamba Tuhan maksudnya. Hamba Tuhan masuk, wangi. Rambutnya masih basah, pakai minyak, wangi, segar loh satu bus loh. Kenapa? Ada satu orang yang naik dalam keadaan yang bersih wangi. Dan wangi itu mempengaruhi orang lain. Wangi dari tempat ini dibakar setiap hari. Bisa menggetarkan Jakarta. Jakarta bisa membawa mencium loh. Bukan cuma bisa mencium. Oh, Natal AMS Jakarta rotinya bagus-bagus. Besar-besar. Ayo kita pergi. Sekarang kan banyak jemaat yang hidung penciumnya kuat. Dia bisa mendeteksi mana gereja yang Natal makanannya enak-enak. Besar-besar. Hebat loh penciuman mereka kalau bulan Desember. Tapi bagi orang-orang dunia mencium AMS itu karena wangi. Roh Kudus, doa yang disampaikan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga yang dipersembahkan adalah mur. Mur dibuat di zaman dulu untuk apa? Minyak urapan. Minyak urapan tidak boleh sembarangan dibikin. Bahan-bahannya sudah ditentukan oleh Tuhan. Ukurannya ditentukan oleh Tuhan. Yang membuat juga ditentukan oleh Tuhan. Kalau membuat minyak urapan tidak sesuai dengan perintah Tuhan, dibunuh oleh Tuhan loh. Kalau ada orang yang bukan imam, bukan ditetapkan oleh Tuhan, bikin minyak urapan, dimatiin oleh Tuhan. Saya takut loh yang di Jakarta. Bikin minyak urapan. Padahal minyak urapan itu bahannya ada. Bukan bimoli dipesan dari sana.
Minyak urapan, minyak khusus yang dibuat oleh orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan. Dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bukan minyak bemboli, ditaruh di kantong tas, dibawa kemana-mana. Itu minyak suci loh. Saya heran kalau ada jemaat PDAMS ikut-ikutan minyak urapan. Nggak karu-karuan. Minyak urapan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu adalah mur, itu adalah urapan Tuhan. Amin, amin. Urapan Allah Roh Kudus. Imam besar harus diurapi oleh Tuhan, oleh memakai minyak urapan. Semua pelayan-pelayan. Dan saya yakin Ibu Gembala sudah menetapkan pelayan-pelayan adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus. Yang diurapi oleh Tuhan. Yang dibalur dengan minyak mur. Setelah dibalur dengan minyak mur, kita bisa mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Amin, 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 amin. Kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Ingat, tubuh kita adalah berangkasnya Tuhan. Dan di dalam berangkas itu ada banyak harta yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Buka hati, buka hidup, buka pikiranmu. Keluarkan harta yang paling indah. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Mencintai Tuhan dan mencintai manusia. Meninggikan Yesus tapi tidak boleh meninggikan manusia. Buka hati. Seperti orang Majus membuka kotak harta mereka. Kita buka hati kita. Keluarkan segala harta yang kita miliki. Persembahkan kepada Yesus. Dan saya percaya berkat Tuhan akan tercurah. Kita akan diberkati. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik. Kita akan nyanyikan pujian sembah dan puji Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Glory haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia.
Kami agungkan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Puji hormat terima kasih kami kepada Engkau. Tuhan kami yang patut kami sembah, kami patut muliakan, patut kami tinggikan. Karena saat ini Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu dalam hidup kami selalu akan menyembah Engkau, selalu akan meninggikan Engkau, memberikan semua yang terbaik dalam hidup kami. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Semua yang hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Baik yang hadir di tempat sini maupun yang sedang ada di rumah, sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sudah dengar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita di pagi hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagaimana tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang kembali mengingatkan kami bahwa hanya Engkau yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan kami mau memberikan sebagian dari harta yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kami untuk kami persembahkan kepada Engkau untuk menunjang pelayanan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi dan juga yang belum sempat memberi, Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami tabur Engkau akan balas berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Dan kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kotak persembahan dijalankan, pundi-pundi persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian, kami bawa korban syukur. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagiku. Dan korban kegirangan itu juga bagiku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Bagi Dia segala pujian. Nanti dengan hormat Pak Pendeta Ruben akan tutup dalam doa berkat. Bagi Dia segala pujian serta hormat syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, haleluya. Selama-lamanya. Puji, hormat, terima kasih kami untuk Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu, kerajaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Bersyukur, berterima kasih ibadah hari ini sudah Tuhan tolong campur tangan sehingga berakhir dengan baik. Nama Tuhan saja yang diagungkan dan dimuliakan. Bersatu hati kami mau berdoa pada pagi hari ini khusus untuk Ibu Gembala kami. Tuhan, kami tetap serahkan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu. Kami minta kekuatan, kesehatan dari Tuhan menjadi milik Ibu Gembala kami. Hikmat dari Tuhan, Tuhan karuniakan. Sehingga segala tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Ibu Gembala kami bisa dia kerjakan dengan baik. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Anak-anak mantu, cucu-cucu, semuanya diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini sudah diberkati dengan berkat-berkat surga. Umat-umat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak sempat hadir, mereka sakit, ada di luar kota atau mereka sedang bekerja. Kami minta Tuhan tolong mereka di hari-hari mendatang bisa bersama-sama dengan kami mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk usaha pekerjaan mata pencarian umat-umat Tuhan yang Tuhan percaya menjadi seorang pengusaha, pedagang, karyawan Tuhan, guru, anggota TNI Polri, dokter, para medis, semua dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Sehingga apa yang mereka kerjakan, nama-Mu saja yang diagungkan, nama-Mu saja yang dimuliakan. Kalau kami sebentar pulang, Tuhan sertai baik yang ada di dalam kota Jakarta, yang ada di luar kota, semuanya Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari sakit penyakit. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin.